Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang konsep dari bilangan perpangkatan, baik itu pangkat positif, negatif, dan pangkat nol. Nah, untuk selanjutnya materinya adalah operasi hitung pada perpangkatan bilangan bulat. Apa saja operasi hitung pada perpangkatan bilangan bulat? Nah, di sini sudah kalian lihat bersama-sama ada 5 operasi hitung. Yang pertama perkalian, yang kedua pembagian, yang ketiga pemangkatan bilangan berpangkat, yang keempat pemangkatan dari perkalian, dan yang kelima pemangkatan dari pembagian. Di mana masing-masing operasi hitung pada perpangkatan bilangan bulat itu memiliki sifat yang harus kalian pahami dan harus kalian ingat. Sekali lagi Bapak tekankan, pada operasi hitung perpangkatan bilangan bulat harus kalian pahami dan ingat. Nah, jadi ada 5 operasi hitung yang masing-masing harus kalian ingat. Apa saja kita bahas mulai dari yang perkalian. Oke. Untuk operasi hitung perkalian, jika terdapat bilangan berpangkat A pangkat M dikali A pangkat N, artinya basisnya itu sama. Ya, artinya basisnya sama-sama A atau angkanya sama basisnya. Jika basisnya sama, pangkatnya tinggal ditambah. Basisnya tetap. Bapak ulang, untuk perkalian, jika A pangkat M dikali A pangkat N, basisnya sama, pangkatnya kalian tambah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Pak jika basisnya tidak sama? Jika basisnya tidak sama, kalian harus menghitung secara manual. Tidak berlaku untuk sifat ini jika basisnya tidak sama. Jadi sifat ini berlaku jika basisnya sama. Terus untuk pembagian, jika A pangkat M dibagi A pangkat N atau penulisannya A pangkat M per A pangkat N, nah basisnya juga sama. Kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya kalian kurang. Jika itu basisnya sama. Jika basisnya tidak sama, harus dihitung secara manual. Selanjutnya, pemangkatan bilangan berpangkat. Jika A pangkat M berpangkat N, kalian lihat, Bapak ulang. Jika A pangkat M berpangkat N, artinya pangkat terus berpangkat lagi. Nah, itu penyelesaiannya pangkatnya kalian kali. Ya, untuk pemangkatan bilangan berpangkat, jika pangkat berpangkat berarti kali. Jika perkalian, pangkat tambah, pembagian, pangkat kurang, pangkat berpangkat, pangkatnya dikali. Apa operasi hitung selanjutnya? Yaitu pemangkatan dari perkalian. Bagaimana bentuknya? A dikali B pangkat N. Nah, kalian lihat dalam kurungnya ya. A kali B pangkat N. Artinya pangkat N ini milik A dan milik B. Jadi pangkat N ini bisa dijabarkan. Jadi A kali B pangkat N ini bisa dijabarkan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir pemangkatan dari pembagian. Misal A per B pangkat N. Nah, ini pangkat N ini berarti milik A dan milik B. Penyelesaiannya seperti apa? Kalian pangkatnya kalian kalikan A, Pak. Jadi A per B pangkat N itu menjadi A pangkat N per B pangkat N. Untuk lebih jelas, kalian simak beberapa contoh yang akan Bapak tampilkan. Oke, contoh. Tentukan hasil pemangkatan berikut. Yang A, 2A pangkat 5 dikali 5A pangkat 3. Kita selesaikan dulu yang A ya. 2A pangkat 5 dikali 5A pangkat 3. 2 dikali 5 itu bisa. Berapa 2 dikali 5? 10. Berarti 10. Nah, sekarang pangkatnya.
A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Basisnya sama-sama A. Karena ini operasi perkalian, artinya pangkatnya tinggal kalian tambah. Bisa ditulis A pangkat 5 ditambah 3. Jika diselesaikan menjadi 10A pangkat 8. Seperti itu. Kita lanjut yang B. A pangkat 3B dibagi AB pangkat 4. Bisa kita ubah penulisannya menjadi A pangkat 3B per A pangkat AB pangkat 4. Nah, ini adalah operasi pembagian. Jika pembagian dengan basis yang sama, artinya pangkatnya dikurang. Nah, itu yang perlu diingat. A dengan A. Nah, A ini pangkat 3. Terus yang di bawahnya pangkat berapa? Jika tidak ada nampak pangkatnya, pangkat 1. Artinya A pangkat 3 dikurang 1, ya kan? Dikali B. Nah, dikali B pangkat 1, karena yang di atas 1 berarti 1 dikurang 4. Kalian selesaikan. A pangkat 3 dikurang 1, 2. A pangkat 2. 1 dikurang 4 negatif 3, menjadi B pangkat negatif 3. Nah, sekarang yang pangkat positif, untuk mengingat, kita coba mengingat kembali materi selanjutnya. Di sini ada pangkat negatif, ya kan? Ada pangkat negatif. Bagaimana cara untuk mengubah pangkatnya menjadi positif? Ya, masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Jika A pangkat negatif N, ya, untuk diubah menjadi positif menjadi 1 per A pangkat N. Bapak tulis di sini ya. Jika A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Itu yang pangkat negatif diubah ke positif. Nah, di soal yang B ini ada pangkat negatif, kita ubah menjadi positif. Menjadi A pangkat 2 dikali 1 per B pangkat 3. Jika diselesaikan menjadi A pangkat 2 kali 1 A pangkat 2 per B pangkat 3. Selesai. Selanjutnya yang C. 2mn pangkat 3 berpangkat 4 lagi dikali 4nm kuadrat berpangkat 4. Artinya, kalian lihat dalam kurungnya, artinya pangkat 4 yang ini milik 2, milik M dan milik N. Terus pangkat 4 yang ini milik 4, milik N dan milik M pangkat 2. Kita selesaikan. Jika pangkat berpangkat, pangkatnya itu dikali. Kita kali ya. 2 ini pangkatnya 1, berarti 1 kali 4, 4. Artinya 2 pangkat 4. M-nya ini pangkat 1 dikali 4, berarti M pangkat 4. N ini pangkat 3. Berpangkat lagi 4, artinya 3 kali 4, 12, berarti N pangkat 12 dikali, sekarang 4 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Kira-kira 4 ini berapa pangkat berapa, hasilnya 4. Ya, betul sekali, 2 pangkat 2. Berarti 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 berpangkat lagi 4. Terus N-nya ini kan pangkat 1 nih, berpangkat 4, berarti menjadi N pangkat 4. M pangkat 2 berpangkat 4 lagi, pangkatnya dikali menjadi M pangkat 8. Paham ya? Bapak ulang sekali lagi. Pangkat 4 yang ini milik 2, milik M dan milik N. Tetapi harus dikalikan karena di ini adalah pangkat berpangkat. Berarti 2 pangkat 1 kali 4, 2 pangkat 4. M di sini 1 kali 4, 4, berarti M pangkat 4. Dapat pangkat 12 dari mana? Dari 3 dikali 4.
Terus kenapa ini Pak 2 pangkat 2? Nah, di sini kita ubah. Ternyata 4 ini bisa diubah menjadi bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Sekarang berpangkat lagi 4. Ini Pak, kenapa jadi N-nya berpangkat 4? Karena di sini berpangkat 4. N-nya di sini 1, berpangkat lagi 4, artinya dikali 1 kali 4 yaitu N pangkat 4. Kenapa Pak ini M-nya berpangkat 8? Karena di sini M sebelumnya berpangkat 2, terus berpangkat lagi 4. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikali menjadi M pangkat 8. Langkah selanjutnya apa? Kalian selesaikan. Ya, kita selesaikan 2 pangkat 4 M pangkat 4 N pangkat 12 dikali, ini berpangkat, pangkat berpangkat 2 kali 4 adalah berarti 2 pangkat 8. N pangkat 4 M pangkat 8. Kalian lihat apakah ada basis yang sama? Jelas ada, yaitu 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 8, M pangkat 4 dengan M pangkat 8, N pangkat 12 dan N pangkat 4. Jika basisnya sama, operasi perkalian berarti pangkatnya ditambah. Benar sekali. Kita selesaikan 2 pangkat 4 ditambah 8, ya kan? Sama-sama 2, pangkatnya kalian tambah 4 tambah 8. Terus M pangkat 4. Di sini pangkat 8 berarti ditambah 8. Terus N pangkat 12 ditambah 4. Berapa semuanya? 2 pangkat 12 M pangkat 12 N pangkat 16. Selesai. Untuk lebih memahami lagi, Bapak berikan contoh lagi. Bapak akan jelaskan. Selanjutnya, contoh lain. Tentukan nilai dari bentuk pangkat berikut. 6 pangkat 3 dikali 8 pangkat 4 dikali 9 pangkat 2 per 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Simak uraian berikut. Nah, di sini 6 pangkat 3 dikali 8 pangkat 4 dikali 9 pangkat 2 per 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. 6. Kira-kira 6 itu berapa dikali berapa menghasilkan 6? Jangan ambil yang perkalian 1 ya, ambil perkalian lain. Berapa? Ya, 2 dikali 3. Artinya 6 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 dikali 3 berpangkat 3. Ya. Jadi 6 pangkat 3 kalian jabarkan menjadi 2 dikali 3 berpangkat 3. Terus yang 8. 8 bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa hasilnya 8? Ya betul, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 ini kan berpangkat 4, berarti 2 pangkat 3 berpangkat lagi 4. Dikali, sekarang 9. 9 bilangan berpangkatnya berapa? 3 pangkat 2 berpangkat lagi 2. Per 3 pangkat 5 dikali 4. 4 bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 berpangkat lagi 4 dikali 2 pangkat 2. Bagaimana langkah selanjutnya? Ini perkalian berpangkat, artinya pangkat 3 milik 2 dan milik 3. Kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali pangkat berpangkat, pangkatnya dikali, berarti jadi 2 pangkat 12 dikali pangkat berpangkat, pangkatnya dikali menjadi 3 pangkat 4 per 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 2.
Sekali lagi Bapak ulang, pangkat 3 ini milik 2 dan 3, dijabarkan menjadi 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikali 3 kali 4, 12. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikali menjadi pangkat 4. 3 pangkat 5 dikali, dapat 8 dari mana? Dari pangkat 2 dikali pangkatnya 4, jadi pangkat 8. 2 pangkat 2. Kalian selesaikan. Yang atas dulu apakah ada sama atau bisa nih sama-sama 2, ya kan? Sama-sama 2 berarti nanti pangkatnya ditambah. Ini sama-sama 3 berarti pangkatnya ditambah. Kalian selesaikan. 2 pangkat 3 ditambah 12 kan sama-sama 2 berarti pangkatnya ditambah. Dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 per 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 8 tambah 2. Selanjutnya 3 tambah 12 15 berarti 2 pangkat 15 dikali 3 tambah 4 7 berarti 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5 dikali 8 tambah 2 10 berarti 2 pangkat 10. Bagaimana langkah selanjutnya? Kalian lihat, antara pembilang dan penyebut ada basis yang sama, tetapi itu operasinya adalah bagi karena per. Jika pembagian dengan basis yang sama, artinya pangkatnya dikurang. Menjadi 2 pangkat 15 dikurang 10 dikali 3 pangkat 7 dikurang 5. Berapa hasilnya? 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Ya, seperti ini jawabannya. Oke guys, kita lanjutkan contoh berikutnya. Untuk contoh terakhir, sederhanakan ke bentuk pangkat positif. Jadi kalian diminta menyederhanakan dulu. Jika hasil dari sederhana itu masih ada yang negatif, kalian ubah menjadi pangkat positif. Dari A pangkat min 3 dikali B pangkat 4 per C pangkat min 3 dikali A berpangkat lagi 2. Artinya pangkat 2 ini miliknya A, miliknya B, miliknya C, dan miliknya A yang ini. Bagaimana caranya? Kalian kalikan. Kita tulis dulu ya. A pangkat min 3 dikali B pangkat 4 per C pangkat min 3 dikali A berpangkat 2. Nah, pangkat 2-nya kalian kalikan ke dalam. Pangkat dengan pangkat kalian kalikan. Yang A pangkat min 3 berarti min 3 dikali 2 min 6 dikali B pangkat 4 dikali 2 8 per min 3 kali 2 min 6 C pangkat min 6 A dikali pangkat 2 menjadi A pangkat 2. Yang mana yang sama? Ada basis yang sama, yaitu yang A. Bisa ditulis seperti ini. A pangkat min 6 dikurang 2, ya kan, karena pembagian berarti pangkatnya dikurang. Terus dikali B pangkat 8, ya kan. Nah, terus dikali ini kan artinya C per 6 ini kan ada di penyebut nih. Ada di penyebut. Berarti diubah ke positif. C pangkat negatif 6-nya dia mulainya di penyebut, diubah ke positif menjadi di atas dia menjadi C pangkat 6, enggak lagi 1 per C pangkat min 6. Kalian selesaikan. A pangkat min 6 min 2 hutang 6 hutang 2 hutang 8 dikali B pangkat 8 dikali C pangkat 6. Apakah masih ada pangkat yang negatif? Ada, yaitu pangkat 8. Jika pangkat negatif diubah menjadi positif menjadi 1 per A pangkat 8 dikali B pangkat 8 dikali C pangkat 6. Langkah terakhir, kalikan 1 dikali B pangkat 8 dikali C pangkat 6 menjadi B pangkat 8 C pangkat 6 per A pangkat 8. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi, nah di sini ada A dengan A, Bapak ulangi ya, ada A dengan A, pangkatnya dikurang min 6 dikurang 2. Hasilnya negatif 8. Terus yang C pangkat negatif 6 itu diubah ke positif, yang awalnya jadi penyebut menjadi
pembilang dia jadinya, jadi hilang pernya, jadi C pangkat 6. Setelah itu diselesaikan, karena ini masih ada yang negatif, berarti berubah menjadi A pangkat 8. 1 dikali B pangkat 8 dikali C pangkat 6, jadi B pangkat 8 C pangkat 6 per A pangkat 8. Oke guys, mungkin itu saja contoh dan materi hari ini. Salah hilap mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan materi notasi ilmiah. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.